Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Hari ini kita akan membahas tentang PSAK 56 yang berisi tentang EPS laba per saham. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan kami, David. Baik, untuk bagian pertama adalah pendahuluan. Boleh next. Tujuan dari PSAK 56 ini adalah untuk menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham, sehingga meningkatkan daya banding kinerja antara entitas yang berbeda pada periode pelaporan yang sama dan antar periode pelaporan yang berbeda untuk entitas yang sama. Next slide. Ruang lingkup PSAK 56. Pernyataan ini diterapkan pada A. Laporan keuangan individual entitas yang memiliki saham biasa atau instrumen yang berpotensi saham biasa yang diperdagangkan di pasar publik atau telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pendaftaran pada regulator pasar modal atau regulator lainnya untuk tujuan penerbitan saham di pasar modal publik, dan juga laporan keuangan konsolidasian atas suatu kelompok usaha dengan entitas yang tidak memiliki saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang diperdagangkan di pasar publik atau telah mengajukan pernyataan pendaftaran pada regulator pasar modal atau regulator lainnya untuk tujuan penerbitan saham di pasar modal publik. Next slide. Perhitungan dan pengungkapan laba per saham dilakukan sesuai dengan pernyataan ini. Jika entitas menyajikan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri yang disusun sesuai dengan PSAK 56 mengenai laporan keuangan konsolidasian dan PSAK, untuk laporan keuangan tersendiri, maka pengungkapan yang disyaratkan oleh pernyataan ini disajikan hanya berdasarkan informasi konsolidasian. Dan jika entitas menyajikan pos laba rugi dalam laporan terpisah sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan di paragraf 10A, maka entitas menyajikan laba per saham hanya dalam laporan laba rugi tersendiri tersebut. Next slide. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam definisi. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Yang pertama, antidilusi. Antidilusi adalah kenaikan laba per saham atau penurunan rugi per saham sebagai akibat dari adanya asumsi bahwa instrumen dapat dikonversi telah dikonversi. Opsi atau waran telah dilaksanakan atau saham biasa telah diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan tertentu. Yang kedua, dilusi. Dilusi adalah penurunan laba per saham atau peningkatan rugi per saham sebagai akibat dari adanya asumsi bahwa instrumen dapat dikonversi telah dikonversi, opsi atau waran telah dilaksanakan atau saham biasa telah diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan tertentu. Yang selanjutnya, instrumen berpotensi saham biasa. Instrumen berpotensi saham biasa adalah instrumen keuangan atau kontrak lain yang memungkinkan pemegangnya memperoleh saham biasa. Nah, selanjutnya adalah opsi jual atas saham biasa. Opsi jual atas saham biasa adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual saham biasa pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya opsi, waran, dan ekuivalennya. Opsi, waran, dan ekuivalennya adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa. Dan selanjutnya, perjanjian saham kontingen. Perjanjian saham kontingen adalah perjanjian untuk menerbitkan saham yang bergantung pada pemenuhan kebutuhan tertentu. Dan selanjutnya, saham biasa. Saham biasa adalah instrumen ekuitas yang merupakan subordinat dari seluruh kelompok instrumen ekuitas lain. Yang selanjutnya, saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingen. Saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingen adalah saham biasa yang dapat diterbitkan berdasarkan pemenuhan ketentuan tertentu dalam suatu perjanjian saham kontingen
tanpa atau dengan sedikit pembayaran, baik dalam bentuk kas maupun pembayaran lain. Selanjutnya. Saham biasa berhak mendapat bagian laba dalam suatu periode hanya jika saham sejenis lain, seperti saham preferen, telah mendapatkan bagian laba. Entitas mungkin memiliki lebih dari suatu kelas saham biasa. Saham biasa yang mempunyai kelas yang sama memiliki hak yang sama untuk menerima dividen. Nah, selanjutnya contoh instrumen yang berpotensi saham biasa adalah yang pertama, liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas termasuk saham preferen yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Yang kedua, opsi dan waran. Yang ketiga, saham yang akan diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan akibat adanya perjanjian kontraktual, seperti pembelian suatu bisnis atau aset lain. Next slide. Istilah yang didefinisikan dalam PSAK 50 mengenai instrumen keuangan, penyajian digunakan dalam pernyataan ini dengan pengertian sesuai PSAK 50 paragraf 11, kecuali dinyatakan lain. PSAK 50 mendefinisikan instrumen keuangan, aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas, dan memberikan panduan dalam menerapkan definisi tersebut. Dan PSAK 68 mengenai pengukuran nilai wajar mendefinisikan nilai wajar dan menetapkan syarat untuk menerapkan definisi tersebut. Next slide. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian pengukuran. Untuk laba per saham dasar. Entitas menghitung jumlah laba per saham dasar atas laba rugi yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk. Perhitungan laba per saham yaitu laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode. Tujuan dari penghitungan laba per saham ini adalah untuk menyediakan ukuran mengenai kepentingan setiap saham biasa entitas induk atas kinerja entitas selama periode pelaporan. Next slide. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian laba. Untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar, jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk terkait dengan laba rugi dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk dan juga laba rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Jumlahnya ini merupakan jumlah setelah disesuaikan dengan jumlah dividen preferen setelah pajak, selisih pajak yang timbul dari penyelesaian saham preferen, dan akibat lain yang serupa dari saham preferen yang dikualifikasikan sebagai ekuitas. Lalu seluruh pos penghasilan dan beban yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk diakui dalam satu periode. Next slide. Jumlah dividen setelah pajak yang dikurangi dari laba rugi adalah jumlah dividen saham preferen setelah pajak atas saham preferen non-kumulatif yang telah diumumkan dalam suatu periode, dan juga jumlah dividen saham preferen setelah pajak atas saham preferen non-kumulatif yang disyaratkan pada periode tersebut, baik dividen tersebut telah atau belum diumumkan. Next slide. Saham preferen dengan dividen awal yang terendah disebut dengan saham preferen pada harga diskon, dan saham preferen dengan dividen awal yang lebih tinggi disebut dengan saham preferen pada harga premium atau dengan tarif meningkat. Selisih lebih nilai wajar atas imbalan yang dibayarkan kepada pemegang saham preferen dengan jumlah tercatat. Saham preferen mencerminkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan mengurangi saldo laba bagi entitas.
Next slide. Selisih lebih nilai wajar saham biasa atau imbalan lain yang dibayarkan atas nilai wajar saham biasa yang dapat diterbitkan berdasarkan syarat konversi sebelumnya merupakan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan dikurangkan dalam perhitungan laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk. Selisih jumlah tercatat dalam saham preferen atas nilai wajar dari imbalan yang dibayarkan dalam penyelesaian saham preferen ditambahkan dalam perhitungan laba rugi yang dapat diatribusikan bagi pemegang saham biasa entitas induk. Next slide. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian saham. Untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar, jumlah saham biasa adalah jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama satu periode. Baik, untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Evan. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada laba per saham dasar. Nah, laba per saham dasar ini ada jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar itu caranya itu dengan mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan menggunakan pembobotan waktu. Nah, pembobotan waktu ini itu jumlah hari dari saham yang beredar dibandingkan dengan jumlah hari pada suatu periode. Next slide. Nah, selanjutnya saham biasa ini dianggap sebagai saham beredar. Ketika yang pertama itu saham biasa ini diterbitkan melalui penjualan dengan kas yang diperhitungkan saat kas sudah bisa diterima atau when cash is receivable. Lalu yang kedua ada saham biasa yang diterbitkan atas reinvestasi sukarela dari dividen. Saham biasa atau saham utama diperhitungkan sejak tanggal pembayaran dividen. Lalu yang ketiga ada saham biasa yang diterbitkan sebagai hasil dari konversi instrumen hutang. Contohnya kayak misalnya obligasi konversi itu diperhitungkan sejak tanggal utang tidak ada lagi yang berbunga. Lalu yang keempat ada saham biasa yang diterbitkan sebagai pengganti bunga atau pokok bagi instrumen keuangan lain. Itu diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga. Nah, selanjutnya ada saham biasa yang diterbitkan dalam rangka penyelesaian utang atau settlement perusahaan diperhitungkan sejak tanggal penyelesaian tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada saham biasa. Ini yang diterbitkan sebagai pembayaran atas perolehan aset dan bukan kas, diperhitungkan sejak tanggal perolehan tersebut diakui. Lalu selanjutnya ada saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas jasa kepada perusahaan. Ini diperhitungkan sejak jasa yang bersangkutan ini diterima oleh perusahaan. Next slide. Nah, apabila di suatu periode ada perubahan jumlah saham yang beredar, tapi tidak mengubah sumber daya selain dari peristiwa konversi efek yang berpotensi saham biasa, maka, jumlah rata-rata tertimbang dari saham biasa yang beredar selama satu periode ini dan untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan. Contohnya itu yang pertama ada kapitalisasi laba atau dividen saham dan, kapitalisasi agio saham yang dikenal sebagai penerbitan saham bonus. Lalu yang kedua ada unsur bonus dalam penerbitan saham lainnya. Yang ketiga ada pemecahan saham atau stock split. Lalu yang keempat ada penggabungan saham atau consolidation of stock atau reverse of stock split. Next slide. Nah, selanjutnya ada laba per saham dilusian. Nah, laba per saham dilusian ini dalam perhitungan LPS dilusian, laba residual sama jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar ini harus disesuaikan dengan memperhitungkan dampak dari segala efek potensi saham biasa yang dilutif. Nah, terdapat rumusnya yaitu EPS atau earning per share itu laba bersih residual dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham biasa. Nah, jika rumusnya ini disebut dengan LPS dasar. Nah, jika ditambahkan atau dikurangi dengan penyesuaian atas efek berpotensi saham biasa yang dilutif, maka di sini akan menjadi rumus LPS dilusian. Next slide. Nah, selanjutnya ada laba per saham dilusian, yang mana ada penyesuaian laba setelah pajak sama penyesuaian saham biasa yang beredar.
Yang pertama itu, penyesuaian laba setelah pajak, itu dividen dari, efek yang berpotensi saham biasa, di sini itu bersifat dilutif. Lalu bunga dari efek, berpotensi saham sebagai, dilutif diakui oleh periode bersangkutan, contohnya kayak satu min time. Terus yang ketiga ada perubahan pendapatan atau beban dari, konversi efek potensi saham biasa yang sifatnya dilutif. Nah, lalu yang kedua ada penyesuaian saham biasa yang beredar. Di sini itu, ditambah dari jumlah rata-rata yang tertimbang saham, yang akan diterbitkan dengan asumsi semuanya itu, saham biasanya dikonversi menjadi saham biasa. Terus konversi tersebut diasumsi terjadi pada awal periode, atau pada tanggal penerbitan efek potensi saham biasa tersebut, jika penerbitannya itu berakhir. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Jadi, instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif ini dia akan menurunkan laba per saham atau dia akan meningkatkan rugi per sahamnya. Sehingga saat kita menggunakan laba atau rugi sebagai angka kendali untuk menentukan apakah instrumen tersebut berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif ataupun anti dilutif. Nah, dalam menentukan dia itu dilutif atau anti dilutif, saham berpotensi itu dia, melakukan penerbitan saham biasa, jadi dia dipertimbangkan secara terpisah bukan secara penggabungan. Next slide. Selanjutnya ada opsi, waran, dan ekuivalennya. Jadi tujuan dari penghitungan laba per saham di Lusian ini, jadi si entitasnya ini tuh dia mengasumsikan pelaksanaan si opsi dan warannya ini tuh bersifat dilutif. Dan yang kedua, opsi dan waran ini tuh punya dampak yang dilutif. Jadi jika harga pasar saham itu rata-ratanya melebihi harga eksekusi opsi atau waran atau in the money. Next slide. Selanjutnya ada ketentuan untuk menghitung laba per saham di Lusian. Di Lusian ada dua. Yang pertama, kontrak penerbitan untuk sejumlah saham biasa pada harga pasar rata-ratanya selama masa periode yang berlangsung. Dan yang kedua, kontrak penerbitan untuk sisa saham biasa tanpa imbalannya. Next slide. Lalu selanjutnya ada instrumen yang dapat dikonversi. Yang pertama, saham preferen ini dia itu bisa dikonversi menjadi anti dilutif ketika sejumlah saham dividennya ini tuh diakumulasi di akhir periode berjalan dan dia melebihi laba per sahamnya. Lalu yang kedua ada konversi saham preferen yang dia itu cuma bisa mempengaruhi sebagian dari jumlah saham yang beredar di periode sebelumnya. Next slide. Selanjutnya ada saham yang dapat diterbitkan secara kontingen. Yang pertama itu saham biasa yang dapat diterbitkan jika ketentuannya udah terpenuhi. Kedua, saat penghitungan laba per saham di Lusian itu dia didasarkan pada jumlah saham biasa yang akan diterbitkan jika pada akhir periode nanti dia itu merupakan laba bukan rugi. Ketiga, jumlah saham biasa yang dapat diterbitkan dia bergantung pada harga pasar saham biasa di masa depan. Next slide. Oke, selanjutnya ada penghitungan laba per saham di Lusian. Dua, yang pertama, jadi entitasnya ini tuh dia menentukan apakah instrumen ini tuh dia bisa berpotensi jadi saham biasa supaya akhirnya dia bisa diasumsikan untuk diterbitkan. Yang kedua, jika instrumen ini berpotensi dari yang pertama ini kan tadi kita menentukan instrumennya berpotensi apa enggak. Kalau misalkan di akhir kita lihat nih kalau misalkan instrumen ini udah berpotensi, jadi, entitas ini tuh bisa nentuin dampaknya apa sih terhadap perhitungan laba per saham di Lusiannya. Next slide. Oke, yang terakhir dari materi saya, ada kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. Jadi yang pertama, apabila diterbitkan dengan saham biasa, maka dapat diasumsikan kontraknya itu juga diselesaikan dengan menggunakan saham yang biasa juga. Yang kedua, kalau misalkan kontraknya ini tujuan akuntansinya itu untuk assets atau liability, dia disesuaikan untuk tiap laba atau rugi.
Yang ketiga, dia ada kontrak yang diselesaikan dengan saham biasa, maka dia bisa diselesaikannya juga dengan sifat yaitu dilutif bukan anti-dilutif. Dan yang terakhir, contoh dari kontrak saham biasa itu tuh ada opsi jual. Dia memberikan pilihan penyelesaian saham biasa atau menggunakan kas. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Misha. Oke, selanjutnya kita akan membahas paragraf 62, yaitu tentang opsi yang dibeli. Nah, di paragraf ini dijelaskan bahwa kontrak seperti opsi itu tidak dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian nih, karena jika dimasukkan dapat bersifat anti-dilutif. Nah, kita pun tahu kalau misalnya hanya dilakukan opsi ini tuh dalam dua kondisi, yaitu opsi jual dilakukan ketika harga eksekusi lebih besar daripada harga pasar, sedangkan opsi beli itu kebalikannya. Next. Lanjut ke paragraf 63, yaitu tentang opsi jual yang diterbitkan. Nah, dijelaskan bahwa kontrak yang mengharuskan entitas untuk membeli kembali sahamnya sendiri, yaitu seperti written put option dan forward purchase contract itu, tercermin dalam perhitungan LPS dilusian jika memang berdampak dilutif. Ketika kondisinya menguntungkan, yaitu ketika harga eksekusi lebih besar daripada harga pasar, dampak dilutif potensial terhadap LPS ini tuh harus dihitung ya teman-teman. Next. Nah, ini asumsi-asumsinya. Jadi, kita asumsikan nih bahwa pada awal pelaporan, sejumlah saham biasa itu akan diterbitkan untuk mendapatkan hasil untuk memenuhi kontrak. Kemudian, diasumsikan pula hasil penerbitan saham digunakan untuk memenuhi kontrak, yaitu pembelian kembali saham. Dan yang terakhir, tambahan saham biasa yang adalah selisih antara jumlah saham yang diasumsikan diterbitkan dengan jumlah saham yang diterima, ini tuh dimasukkan dalam perhitungan LPS dilusian. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke penyesuaian retrospektif atau penyesuaian untuk transaksi atau kondisi yang seolah-olah emang telah diterapkan. Untuk ini, sebenarnya penekanannya ada pada dua hal, yaitu yang pertama, jika jumlah saham biasa atau instrumen derivatif meningkat karena akibat dari kapitalisasi, perhitungan LPS dasar dan dilusian untuk seluruh periode yang disajikan itu tuh harus disesuaikan secara retrospektif gitu. Nah, yang kedua, jika perubahan tersebut terjadi setelah periode pelaporan sebelum diotorisasi untuk terbit, maka perhitungan LPS itu disajikan berdasarkan jumlah saham yang baru. Nah, sajian ini tuh harus disesuaikan terhadap dampak kesalahan dan penyesuaian retrospektifnya. Next. Sekarang kita lanjut ke penyajiannya. Kita tahu ya bahwa LPS ini tuh disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dan ini tuh harus disajikan dengan derajat ketersajian yang setara gitu. Terus sebenarnya apa aja sih yang harus disajiin? Ya LPS dasar dan LPS dilusian kan. Nah, LPS dilusian ini tuh harus tetap dilaporkan meskipun nilainya tuh sama dengan LPS biasa. Nantinya dia tuh akan disajikan dalam satu baris dengan LPS biasa. Terus, kedua LPS ini, LPS biasa sama LPS dilusian ini juga harus tetap disajikan meskipun nilainya negatif. Next. Setelah penyajian, kita lanjut ke pengungkapan. Jadi, apa aja nih yang harus diungkapkan entitas mengenai hal ini? Yang pertama, entitas itu harus mengungkapkan jumlah yang digunakan sebagai pembilang. Terus yang kedua, harus mengungkapkan jumlah rata-rata tertimbang yang digunakan sebagai penyebut serta rekonsiliasinya. Dan yang ketiga, transaksi instrumen selain yang dihitung yang terjadi setelah pelaporan. Nah, contohnya itu tuh akan dijelaskan setelah ini, gitu. Kalau tadi yang diungkapkan, sekarang tuh yang nggak diungkapkan, yaitu instrumen yang berpotensi mendilusi LPS pada masa depan. Kenapa? Karena ketika instrumen itu tuh berpotensi mendilusi LPS pada masa depan, berarti itu dia akan bersifat antidilutif untuk periode sajian atau periode saat ini gitu. Next. Nah, ini tuh contoh-contoh transaksi yang sudah disebutkan tadi ya.
Nah, ini tuh ada 5. Yang pertama itu transaksinya adalah penerbitan saham untuk mendapatkan kas, kedua untuk membayar pinjaman atau membeli kembali saham preferen yang beredar, ketiga pembelian kembali saham biasa, keempat penerbitan opsi, waran atau instrumen yang dapat dikonversi, dan yang terakhir adalah penerbitan saham secara kontijen. Next. Lalu kita ke bagian pengungkapan persyaratan dan ketentuan. Nah, bagian ini tuh sebenarnya sangat dianjurkan jika terdapat instrumen keuangan dan kontrak lain yang menghasilkan instrumen berpotensi saham biasa. Nah, pengungkapan ini tuh akan menentukan apakah ada instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif, terus juga akan mengungkapkan dampaknya terhadap jumlah rata-rata tertimbang saham beredar, serta penyesuaiannya terhadap laba atau rugi yang dapat diatribusikan. Sekian dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pedoman penerapan dari PSAK 56 yang membahas mengenai earning per share. Oke, jadi yang pertama itu adalah laba rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Untuk tujuan perhitungan laba per saham berdasarkan laporan keuangan konsolidasian adalah laba rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk itu mengacu pada laba rugi entitas konsolidasian setelah penyesuaian untuk kepentingan non-pengendali. Lalu selanjutnya yaitu adalah penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. Penerbitan saham biasa pada saat pelaksanaan atau konversi instrumen berpotensi saham biasa pada umumnya tidak menimbulkan unsur bonus. Nah, hal ini terjadi karena instrumen berpotensi saham biasa umumnya diterbitkan pada nilai wajar yang menyebabkan terjadinya perubahan sumber daya yang tersedia bagi entitas secara proporsional. Oke, next. Selanjutnya yaitu adalah angka kendali. Untuk mengilustrasikannya, penerapan konsep angka kendali sesuai dengan paragraf 42 dan 43. Kita mengasumsikan bahwa entitas mempunyai laba dari operasi yang dilanjutkan dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp4.800. Rugi dari operasi yang dihentikan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp7.200. Nah, lalu rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar 2.400 dan 2.000 lembar saham biasa serta 400 instrumen berpotensi saham biasa yang beredar. Laba per saham dasar entitas adalah Rp2,40 dari operasi berjalan. 3,60 untuk operasi yang dihentikan dan untuk rugi sebesar 1,20. 400 instrumen berpotensi saham biasanya tersebut dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian karena hasil perhitungan laba per saham sejumlah 2 untuk operasi berjalan adalah dilutif. Dengan asumsi tidak ada dampak laba atau rugi 400 lembar instrumen berpotensi saham biasa tersebut. Nah, karena laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk ini merupakan angka terkendali, maka entitas juga memasukkan 400 instrumen berpotensi saham biasa dalam perhitungan jumlah laba bersaham lainnya. Walaupun jumlah laba bersaham hasil perhitungan tersebut bersifat anti-dilutif terhadap laba per saham dasar yang menjadi pembandingnya, yaitu adalah rugi per sahamnya lebih kecil 3 per saham untuk rugi dari operasi dihentikan dan 1 per saham untuk rugi. Nah, selanjutnya adalah harga pasar rata-rata saham. Untuk tujuan perhitungan laba per saham dilusian, harga pasar rata-rata saham biasa yang diasumsikan akan diterbitkan dihitung berdasarkan harga pasar rata-rata saham biasa selama periode tersebut. Secara teoritis, setiap transaksi saham biasa suatu entitas yang terjadi di pasar dapat dimasukkan ke dalam penetapan rata-rata harga pasar. Akan tetapi, pada praktiknya harga rata-rata mingguan atau bulanan biasanya dianggap mencukupi. Oke, selanjutnya adalah opsi, waran, dan ekuivalennya. Nah, untuk opsi atau waran untuk membeli instrumen dapat dikonversi diasumsikan akan dilaksanakan untuk membeli instrumen tersebut saat harga rata-rata baik instrumen dapat dikonversi maupun saham biasa yang dapat diperoleh saat konversi berada di atas harga eksekusi opsi atau waran. Akan tetapi, pelaksanaan ini tidak diasumsikan kecuali jika konversi dari instrumen yang dapat dikonversi sejenis yang beredar, jika ada juga diasumsikan. Lalu opsi atau waran ini mungkin mengizinkan atau mensyaratkan penawaran utang atau instrumen lain dari entitas dalam pembayaran seluruh atau sebagian dari harga eksekusi.
Lalu, perlakuan yang serupa diberikan kepada saham preferen yang memiliki ketentuan serupa atau instrumen lain yang memiliki opsi konversi yang memperkenankan investor untuk membayar dengan kas untuk tingkat konversi yang lebih menguntungkan. Oke, selanjutnya yaitu adalah opsi jual yang diterbitkan. Nah, untuk mengilustrasikannya, penerapan pada paragraf 63, asumsikan bahwa entitas memiliki 120 opsi jual yang diterbitkan yang beredar atas saham biasa dengan harga eksekusi sebesar Rp35. Harga pasar rata-rata saham biasa untuk periode tersebut adalah Rp28. Dalam menghitung laba per saham di Lusian, entitas mengasumsikan telah menerbitkan 150 lembar saham pada harga 28 per lembar saham pada awal periode tersebut untuk memenuhi kewajiban opsi jualnya sebesar Rp4.200. Nah, perbedaan antara 150 lembar saham biasa yang diterbitkan dan 120 lembar saham biasa yang diterima untuk memenuhi opsi jual tersebut. Maka dapat ditentukan selisihnya adalah 30 lembar saham biasa ditambahkan kepada penyebut untuk menghitung laba per saham di Lusian. Oke. Slide. Ya, selanjutnya adalah instrumen entitas anak Ventura bersama atau entitas asosiasi. Instrumen berpotensi saham biasa dari entitas anak Ventura bersama atau entitas asosiasi yang dapat dikonversi ke dalam saham biasa entitas anak Ventura bersama atau entitas asosiasi atau saham biasa entitas induk atau investor yang memiliki pengendalian bersama dengan atau pengaruh signifikan dalam penghitungan laba per saham di Lusian sebagai berikut. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah instrumen yang diterbitkan yang memberi hak kepada para pemegangnya untuk mendapatkan saham biasa entitas anak, Ventura bersama atau entitas asosiasi dimasukkan dalam perhitungan laba bersaham di Lusian. Lalu yang kedua yaitu adalah instrumen yang dapat dikonversi menjadi saham biasa, entitas pelapor dianggap sebagai instrumen berpotensi saham biasa dari entitas pelapor untuk tujuan perhitungan laba per saham di Lusian. Lalu selanjutnya adalah instrumen ekuitas partisipasi dan saham biasa dua kelas. Ekuitas dari beberapa entitas ini meliputi antara lain yang pertama adalah instrumen yang berpartisipasi dalam dividen bersama dengan saham biasa sesuai dengan rumus yang telah ditentukan. Yang kedua, kelas saham biasa dengan tingkat dividen yang berbeda dengan kelas saham biasa lain tetapi tanpa hak didahulukan atau senior. Nah, selanjutnya adalah saham yang dibayar sebagian. Jika saham biasa diterbitkan tetapi belum dibayar penuh, maka saham tersebut diperlakukan dalam perhitungan laba per saham dasar sebagai bagian dari saham biasa sepanjang saham tersebut berhak untuk berpartisipasi dalam dividen selama periode tersebut relatif kepada saham biasa yang dibayar penuh. Oke, next slide. Oke. Baik, di slide berikutnya ini merupakan contoh ilustratif dari PSAK 56 yang membahas mengenai earning per share. Nah, yang contoh pertama ini adalah saham preferen dengan tingkat imbal hasil. Nah, entitas D kita lihat referensinya dari PSAK 56 paragraf 12 dan 15. Nah, entitas D menerbitkan saham preferen kumulatif kelas A yang tidak dapat dikonversi, tidak dapat ditarik kembali dengan nilai par 100 pada 1 Januari 2000 sekian. Saham preferen kelas A berhak atas dividen tahunan kumulatif 7 per lembar dimulai dari tahun 2024. 2000 sekian. Pada saat penerbitan, tingkat imbal hasil pasar dividen atas saham preferen kelas A adalah 7% per tahun, sehingga entitas D memperkirakan menerima sekitar 100 per saham preferen kelas A jika tingkat dividen 7 per saham pada saat tanggal penerbitan. Nah, dengan mempertimbangkan syarat pembayaran dividen di atas, maka saham preferen kelas A diterbitkan pada 81,63 per saham, yaitu pada diskon sebesar 18,37 per saham. Harga penerbitan dapat dihitung dengan menggunakan nilai sekarang dari 100 tingkat diskon 7% selama periode 3 tahun. Nah, kita bisa lihat di foto yang dimasukkan di PPT ini adalah format dari contoh satu yaitu adalah saham preferen dengan tingkat imbal hasil yang meningkat dari tadi asumsi yang saya sebutkan. Nah, lalu berikutnya adalah contoh 2 yaitu jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Nah, bisa dilihat formatnya adalah seperti berikut. Untuk jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Oke, next slide. Selanjutnya yaitu adalah contoh ketiga, yaitu adalah penerbitan saham bonus.
Nah, untuk penerbitan saham bonus, kita bisa dilihat, pada foto berikut ini. Berikut adalah format, untuk penerbitan saham bonus pada earning per share. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai PSAK 56 yang membahas mengenai laba per saham atau earning per share. Sekian dan terima kasih.